Good mood. Apa yang akan kalian pikirkan kalau aku nyebutin kata-kata taman hiburan? Pasti yang ada di pikiran kalian itu adalah wahana permainan yang menyenangkan, hiburan yang membuat kita tuh lepas dari stres, terus permainan yang asik banget kalau kita naikin. Gitu kan biasanya. Tapi gimana jadinya kalau ternyata wahana hiburan ini dibalik keceriaannya, keasikannya itu menyimpan sisi kelam. Dan bahkan ada beberapa taman bermain yang ditutup karena taman bermain ini udah memakan korban. Nah, kali ini aku akan ngejelasin dan ngelis beberapa taman bermain yang paling angker, paling kelam, dan ada sesuatu nih yang terjadi di balik taman bermain atau taman hiburan ini. Langsung aja kita ke videonya. Taman hiburan Lake Shani atau Taman Hiburan Danau Shani. Ini terletak di Amerika Serikat. Mungkin orang-orang di Amerika Serikat mengenal taman hiburan ini bukan karena wahana atau tempat bermain yang menyenangkan, tapi lebih ke taman hiburan yang suram dan creepy. Taman hiburan Danau Shani ini adalah taman hiburan yang terletak di Princeton, di Virginia Barat, Amerika Serikat, dan sudah tidak berfungsi sekarang. Taman bermain ini didirikan di tahun 1926 dan pernah beroperasi selama 62 tahun, sampai akhirnya ditutup di tahun 1988. Nah, taman bermain ini memiliki wahana-wahana yang sekarang itu udah berkarat dan sangat tidak terurus, banyak rumput liar. Karena sebelumnya di taman bermain ini pernah ada insiden yang membuat taman bermain ini akhirnya ditutup. Taman bermain ini tuh merupakan saksi bisu dari berbagai insiden dan kejadian-kejadian yang nggak masuk akal. Namun, jauh ternyata sebelum taman bermain ini berdiri, lokasi tempat taman bermain ini itu sebelumnya pernah dijadikan makam yang angker banget. Some of the pieces of wood, some of the seats are still there. Somebody left an umbrella maybe for the little girl. Sebelum taman bermain ini didirikan, lokasi taman bermain ini pernah digunakan sebagai tempat pemakaman orang-orang Indian setempat. Arkeolog pernah menemukan 13 jasad manusia di tempat tersebut, di mana sebagian besar jasadnya itu adalah jasad anak-anak. Tapi penemuan kerangka anak-anak itu belum seberapa nih dibandingkan dengan cerita dari keluarga Mitchell Clay. Clay adalah orang Eropa pertama yang bermukim di wilayah Danau Shani itu, di mana wilayah itu diketahui masih banyak dihuni oleh orang-orang suku Indian Shani. Saat Clay sedang pergi ke kota, ini di abad ke-18an ya Gunmur. Saat si Clay sedang pergi ke kota, ternyata orang-orang Indian itu mengepung 3 anaknya si Clay. Si Clay ini sedang pergi belanja, terus anak-anaknya ini, ketiga anak itu sedang bekerja di ladang. Salah satu anaknya bernama Bradley menjadi korban pertama, di mana dia itu dihilangkan nyawanya dengan cara ditembak. Entah karena alasan apa, tiba-tiba aja nih orang-orang Indian itu pergi ke ladangnya si Clay dan menembak si anaknya, yaitu Bradley ini. Nah, mendengar ada suara tembakan, saudara yang lainnya bernama Tabitha itu kemudian menuju ke arah suara itu. Karena dia melihat saudaranya itu udah nggak bernyawa, si Tabitha itu kaget. Tapi sebelum dia sampai ke tempat saudaranya itu, dia malah dicegat juga oleh orang-orang Indian, dan akhirnya tiba-tiba dia ditusuk. Orang-orang India ini entah kenapa ya, apakah ada masalah sebelumnya atau memang punya problem tertentu, kurang jelas juga. Cuman, si orang-orang Indian tuh kayaknya belum puas untuk menyakiti anak-anak ini. Si orang-orang Indian itu malah mengambil tubuhnya Tabitha lagi dan memotong-motongnya. Lalu orang-orang Indian ini mengambil bagian kulit kepala Tabitha. Nggak selesai di situ aja nih Good Mood. Si orang-orang Indian ini, dia itu juga membuat salah satu orang bernama Ezekiel, salah satu saudaranya lagi nih bernama Ezekiel, itu ditangkap sama orang-orang Indian ini dan dibakar hidup-hidup. Jadi ya, ketiga anaknya itu dibuat nggak bernyawa, entah karena hal apa. Jadi karena kejadian ini dekat banget dengan tempat taman hiburan itu, entah ada hubungannya atau enggak, tapi setelah kejadian hilangnya 3 nyawa dari anak-anaknya si Clay, di taman bermain ini jadinya sering banget ada kejadian aneh, dan juga dikabarkan setelah itu ada 6 orang yang meninggal di taman hiburan Shani ini.
Nah, karena taman hiburan ini dianggap sudah terlalu banyak memakan korban dan juga jadinya sedikit kan orang yang mau bermain di sana, otomatis kan tidak menguntungkan nih bagi pihak pemilik taman hiburan. Jadinya akhirnya taman hiburan ini ditutup di tahun 1988 dan konon katanya arwah dari ketiga anaknya si Clay itu masih menghantui taman bermain itu sampai sekarang. Jepang itu emang orang-orang yang kreatif dan biasanya punya ide-ide yang agak nyeleneh. Dan ide-ide nyeleneh ini biasanya akan digunakan di berbagai sektor. Salah satunya adalah sektor pariwisata, terutama taman hiburan. Jepang memiliki taman hiburan yang gagal, bernama Gulliver's Kingdom. Di mana Gulliver's Kingdom ini adalah taman hiburan gagal yang terletak di Kawaguchi-machi, prefektur Yamanashi, Jepang. Taman hiburan ini didirikan di tahun 1997 dan ditutup pada bulan Oktober tahun 2001. Taman hiburan Gulliver's Kingdom ini berada di kaki Gunung Fuji. Penamaan Taman hiburan Gulliver's Kingdom ini diambil dari sebuah dongeng yang dibuat oleh Jonathan Swift tentang orang bernama Gullivers. Dia itu sebenarnya manusia normal, cuman dia terdampar di sebuah negeri Lilliput. Jadi di negeri itu dia seperti raksasa lah tampaknya. Di taman bermain Gulliver's Kingdom ini juga ada sebuah patung Gullivers yang sepanjang 5 meter. Jadi kita kalau main ke taman bermain itu seperti kita yang jadi diliput. Jadi si Gullivers ini yang manusia normal gitu jadinya. Walaupun mungkin terlihat menarik ya karena ada patungnya si Gullivers yang besar, tapi kalau diperhatikan mungkin kalian akan ngerasa takut atau ngeri. Karena kan ini itu di luar pengetahuan kita gitu loh. Maksudnya kan si Gullivers ini tuh wujudnya seperti manusia tapi besar kan. Jadi kita melihatnya seperti raksasa dan ya siapa tahu aja nih dia bangun. Kan jadi agak serem gitu. Nah, sebenarnya yang membuat kenapa taman hiburan ini ditutup, itu ada 2 faktor nih. Faktor yang pertama, karena taman hiburan ini ternyata dibuat dekat banget dengan si hutan Aokigahara. Ya, kalian pasti udah tahu hutan Aokigahara. Hutan yang terkenal banget di Jepang, tempat orang-orang Jepang itu bunuh diri. Ya, mungkin hal ini menjadi menakutkan karena image hutan Aokigahara yang sudah serem, udah angker, jadinya kayak aura mistis dan aura angker itu juga sampai nih terpancar ke si Gulliver's Kingdom. Jadi kayak kesan-kesan mistis dan angkernya itu juga ada di taman hiburan ini. Selain dekat dengan hutan Aokigahara, ternyata dulunya sebelum menjadi taman hiburan, tempat lokasi Gulliver's Kingdom ini juga pernah dijadikan sebagai tempat pembuatan senjata kimia oleh kriminal di Jepang. Jadi, di situ tuh juga lokasi desa Kamikuishiki namanya. Desa ini di masa lalu pernah digunakan oleh kelompok teroris bernama Aum Shinrikyo sebagai markas rahasia dan gudang senjata kimia. Menurut beberapa orang yang pernah berkunjung ke Gulliver's Kingdom, mereka itu sesekali gitu masih menghirup bau senjata kimia dari tanahnya. Mungkin saking pekat dan kerasnya ya dulu tempat ini dijadikan sebagai sarang senjata kimia, jadinya baunya itu masih sampai sekarang. Dan takutnya dari bahan-bahan kimia yang masih ada di tanah itu berefek ke manusia juga. Jadi kan bahaya sebenarnya. Si taman hiburan Gulliver's Kingdom ini nggak bertahan lama karena dia dibuka di tahun 1997 kan, 97, 98, 99, 2000, lalu 2001. Nah, 5 tahun aja nih. Karena di tahun 2001, Taman Hiburan Gulliver's Kingdom ini udah ditutup. Cuman masih ada taman bermainnya, taman hiburannya pada saat itu. Masihlah orang bisa menyelinap untuk berkunjung sesekali. Tapi di tahun 2007,
taman bermain ini tuh dihancurkan oleh pemerintah Jepang karena udah terlalu banyak orang yang menyelinap masuk dan kayak jadinya kurang bagus dan indah aja gitu mungkin ya dilihat. Jadinya karena udah nggak berfungsi juga taman hiburannya, jadinya dihancurin aja sama pemerintah Jepang. Taman hiburan Joyland di Kansas, Amerika Serikat. Taman hiburan Joyland ini berdiri di Wichita, Kansas, Amerika Serikat. Ini beroperasi terus-menerus selama 55 tahun dari 12 Juni tahun 1949 sampai 2004. Ditutup secara permanen pada tahun 2006. Taman hiburan ini sempat menjadi taman hiburan terbesar di Kansas. Taman ini didirikan oleh Lester Osseway dan putranya Herbert lalu Harold untuk menampung miniatur lokomotif uap berukuran 12 inci yang dibeli Herbert di Fort Scott pada tahun 1933. Taman hiburan Joyland ini memiliki beberapa permainan seperti biang lala, lalu kayak roller coaster. Juga taman hiburan ini sesekali menerima acara outdoor gitu, seperti festival, karnaval, dan juga konser mini gitu. Nah, taman hiburan ini juga selain ya memiliki keseruan dan juga keunikan karena ada lokomotif, tapi taman hiburan ini itu sama seperti taman hiburan yang sebelum-sebelumnya aku bilang. Taman hiburan ini menyimpan peristiwa yang tragis. Pada tahun 1982, seorang pegawai Joyland bernama Michelle King ditusuk oleh 4 orang pemuda yang masuk ke taman hiburan saat taman hiburan ini sudah tutup. Ketika polisi berhasil menangkap keempat pelakunya, ya yang dihukum hanya 2 orang, karena yang lagi 2 itu ternyata masih di bawah umur. Sebenarnya motif penusukannya itu nggak diketahui apakah karena si 4 orang ini lagi mabuk atau hanya untuk menyerang aja nih. Sebenarnya itu infonya masih kayak nggak lengkap karena ya ini kasus bukan terlalu besar lah ya, nggak terlalu heboh juga di Kansas waktu itu. Lalu, pasca peristiwa penusukan itu, Joyland ini tetap beroperasi seperti biasa. Namun, tragedi masih belum berhenti. Pada tahun 2004, ada giliran nih seorang teknisi taman hiburan yang kehilangan nyawanya setelah ditabrak oleh roller coaster. Jadi jadi si teknisi ini lagi benerin roller coasternya, tapi entah kenapa roller coaster itu malah bergerak dan menabrak si teknisi ini sampai kehilangan nyawa di tempat. Sesudah kejadian teknisi ini ditabrak sama roller coaster, entah kenapa si taman hiburan Joyland ini jadi mengalami krisis ekonomi. Dan juga dia itu sempat mengalami sengketa gitu. Jadi karena udah nggak menguntungkan ya bagi pemilik si Joyland, akhirnya di tahun 2006 Joyland tuh benar-benar ditutup dan ya udah cuman terbengkalai gitu aja. Gimana menurut kalian Good Mood tentang beberapa taman hiburan yang memiliki hal suram dan akhirnya ditutup karena kejadian yang menimpa si taman hiburan ini? Nah, mungkin di Indonesia ada taman hiburan yang serupa. Kalian bisa diskusi di kolom komentar, kita bahas kenapa taman itu bisa tutup. Masih ada taman hiburan lainnya yang akan aku bahas di next video, jadi tetap pantengin Klik Mood. Jangan lupa
klik subscribe, loncengnya dihidupin, terus like dan share video ini, oke? Terima kasih telah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah! Oh iya, dadah!